Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Sebelum masuk ke materi, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua karena udah mendukung channel ini hingga bisa mencapai 1000 subscriber di hari ini. Dukung terus channel ini supaya bisa mencapai 1 juta subscriber. Insya Allah tahun depan, doakan saja. Amin. Sedikit promosi, jadi saya sedang membuka kelas belajar React.js secara online dan kelas ini terbatas hanya untuk 16 orang. Dan di sini kita akan belajar selama 2 bulan dan 1 minggu kita belajar 3 kali, lalu dengan durasi 1-2 jam. Dan ingat, ini terbatas hanya untuk 16 orang. Segera daftarkan diri Anda. Kalau mau daftar, bisa PM saya di sosial media, di Facebook atau di Instagram atau di email saya. Oke, langsung aja di materi ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan post data menggunakan Axios dan juga Redux tentunya. Oke, sekarang buka terlebih dahulu projectnya ya. Kita udah bikin. Di sini ada satu data di backend kita, bukan di backend kita sih sebenarnya, ini fake backend karena kita pakai JSON server. Oke, pertama kita buka ini text editornya, lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini saya membuat kan ini ada 3 nih, ada ID, title, sama author. Oke, berarti supaya lebih mudah saya bikin bukan form baru, tapi page baru. Dan ini tentunya di dalam folder post. Ini saya kasih nama form post.tsx supaya lebih cepat. Jangan deh, kita tulis dari awal aja. Oke, saya lupa ternyata belum menginstal plugin sepertinya, extension maksudnya. Post form return div. Halo dunia, jangan lupa diekspor default post form. Jangan lupa di sini import React from React. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita melakukan register di router. Oke, ini saya buat videonya pagi-pagi ya. Jam 4 pagi. Ini URL-nya, tahu routingnya saya buat seperti ini, post create. Jadi mungkin kalian dengar lagi sholawatan mungkin ya. Ini di masjid ada yang lagi sholawatan. Oke. Lanjut lagi. Udah ini selesai. Berarti saya bikin mana sih? Nah ini. Jadi setelah itu di post ini saya bikin URL untuk ngarahin ke post create post. Oke. Sekarang dilihat dulu. Oke, tampilannya masih sangat berantakan. Bukan create.
pakai T. Oke. Create post. Nah, ini udah ada ya. Kita udah pindah ke root create post create. Selanjutnya tinggal kita bikin form. Ini saya kasih tag BR aja ya, biar ada ke bawah. Nah, di sini saya akan membuat beberapa inputan. Input tipe teks, name-nya adalah title. Terus kita kasih placeholder, isinya masukkan title. Selanjutnya setelah title apa lagi ya? Title author. Oke, author. Placeholder, masukkan nama. Oke. Berarti di sini kita butuh button. On click. Console.log. Isinya masih console log dulu aja ya. Halo, simpan. Sekarang kita lihat dulu. Ini udah ada ya, title, nama, dan button kirim. Selanjutnya kita bikin state. Use state. State ini isinya, bukan isinya, nama state-nya apa ya? Nama state-nya samain title sesuai dengan yang kita punya. Jangan lupa ini dikasih typingnya string, pertama string kosong, kemudian setelah bikin title saya bikin author, set author. Oke. Selanjutnya di sini value-nya saya kasih title, dan di sini value-nya saya kasih author. Nah, selanjutnya kita tambahin onChange. OnChange ini buat apa? Gunanya untuk mengambil atau menyimpan value yang diketikkan oleh user ke state yang kita miliki. Set title, target value. Nah, ya, set title yang kita simpan adalah value-nya. Kalau mau ngambil value, caranya dengan mengambil pertama event, lalu targetnya, target objek target ya, selanjutnya objek value. Seperti ini. Lanjut lagi, setelah kita buat onChange di title, kita bikin juga onChange di author. Set author. Selesai. Lanjut lagi. Coba kita console log datanya ketika kita klik button kirim. Title dan author. Sekarang kita inspect elemen untuk melihat datanya. Titlenya belajar React. Oh ya, buat teman-teman semua, saya juga lagi nulis buku React.js. Kalau kalian mau pesan, silahkan hubungi saya. Tapi ini masih belum jadi. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang ebook ini, bisa tanya di kolom komentar atau di sosial media saya. Kalau mau tanya tentang bukunya.
Bukunya ini insya Allah bakal lengkap banget, fundamental React, kemudian ada Redux juga, nanti ada contoh-contohnya, ada source kodenya juga di situ. Tentunya ini dibuat sedetail mungkin insya Allah. Buat yang ingin tanya-tanya, mesen, bisa PM saya. Oke, ini kita udah ada ya di konsolognya, judulnya Belajar React dan authornya Daniel Rafiki. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah membuat action ini namanya create post. Kemudian ini harusnya ada pilotnya ya, ada pilotnya, berarti ada 3 pilot ya, ada ID-nya ini string atau number ya, coba saya cek dulu. ID-nya, sorry, ini ID-nya number, oke. ID-nya number, ID number. Kemudian setelah number ada title, type-nya string, ada lagi setelah title apa tadi ya, author dia string juga. Oke, lanjut. Sekarang kita ganti ini Axios post. Oke, teman-teman semua, karena ini udah azan, saya pause dulu. Nanti kalau udah sholat, saya lanjutin. Oke, jangan lupa yang belum sholat pada sholat dulu. Oke, saya pause. Oke, saya lanjutin lagi mengenai create postnya. Jadi ini pilotnya ada ID, ada title, sama ada author. Oke, sekarang ini access post. Di access post ini ada beberapa parameter ya, ada data, ada config. Berarti di sini tinggal saya kasih ID, title, sama author. Oke. Kenapa ini nggak ada ya? Oh, ya. Ada yang kelupaan ya ternyata. Ini kita nggak bisa langsung panggil ID, tapi kita harus panggil pilot terlebih dahulu. Pilot ID, kemudian pilot author, pilot kebalik, author ini title. Oke, sudah. Ini harusnya ini saya coba konsolog gimana responnya. Console.log cek res. Oke, simpan. Error ini, error post data. Ini R-nya
Sorry, ini di dispatch ya. Sorry. Simpan, sudah. Ini create post saya ambil, tinggal ke form post. Di form postnya ini saya ngelakuin dispatch. Belum ini ya, belum dibikin ya. Cons dispatch, use dispatch. Oke, simpan. Selanjutnya jangan lupa actionnya kita import juga. Dispatch action create post. Lalu di sini autornya autornya dari author, lalu titlenya dari title. Sekarang ID-nya saya buat 2. Oke, ini jelek ya, kita kayak gini masih pakai manual, harusnya nanti kita bikin random saja. Lanjut lagi, sekarang tinggal kita cek di browser. Oke, masukkan titlenya, ini judul, namanya Daniel Rafiki. Sekarang saya coba dispatch. Oke, kalau dicek di responnya ini, datanya ini ya. Oke, statusnya 201, status tag created. Sekarang saya coba cek. Ya, ini sudah muncul, ternyata datanya sudah muncul. Kalau kita cek di file JSON, db.json-nya, datanya udah bertambah ya. Datanya sudah bertambah. Ini ID-nya saya ganti jadi random. ID-nya kita ganti ya, random. New date. Ini get time. Jadi nanti kita ngambil data random. Selain itu kita cek di actionnya, create post. Oke, ini update post. Kalau di sini ada update post, error post, reset post. Ini harusnya sukses post ya. Oke, saya buat aja deh. Create post sukses. Oke, ini ada pilotnya. Tipenya string. Pilot. Oke, create post sukses. Oh, salah, jangan kayak gini. Sukses create post. Iya. Sekarang kita ke Redazer.
create post just sukses create post. Oke. Sukses create post, lalu berarti iya, ternyata kita bikin actionnya ini kurang tepat lah ya. Error. Ini di sini aja deh. Success undefined. Success undefined. No problem. Success create post, ini action pilot. Oke. Ini actionnya action type. Sudah, saya coba cek dulu. Reset post. Sorry, bukan di sini. Di sini action sukses create post, action name reset post. Iya, ini tinggal di dispatch. Sukses create post. Ini saya buat manual. Sukses create post. Oke. Saya masukkan lagi. Halo dunia, ini Daniel. Kirim. Sekarang saya coba lihat. Ya, ini ada ya. Ini ID-nya. Nah, saya ingin ketika klik dikirim, ininya berubah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bikin use effect sebagai listener ya. Di sini kita melisten. Kita harus bikin state. Itu nanti aja deh. Itu nanti aja. Sekarang ini saya contohin untuk create postingannya udah selesai. Semoga ini videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian mau ikut kursus privat React.js secara online bareng saya, silahkan hubungin saya di sosial media saya ya. Oke. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.